Obrolan ngomongin birokrasi ala-ala. Di balik pemikiran seorang tokoh, pasti ada tokoh lainnya yang berjasa di baliknya. RMP Sosro Kartono merupakan orang Indonesia pertama yang melanjutkan studinya ke Belanda. Beliau rajin mengirimkan majalah dan juga buku-bukunya kepada adiknya, Kartini. Nah, kita akan ngobrol masalah tentang perempuan, tapi dari partner yang paling penting dari seorang perempuan, yaitu para laki-laki. Untuk itu di obrolan kali ini kita sudah mendatangkan bapak-bapak jagoan dari lembaga administrasi negara. Saya langsung perkenalkan yang paling ujung terlebih dahulu, Kepala Biro Hukum dan Humas, Pak Triatmojo Sejati. Iya, Assalamualaikum. Yang di sebelahnya adalah Kapus Bangkom Pimnas MASN, Pak Giri Assalamualaikum. Sabto Aji. Dan di sebelahnya lagi ada Pak Seno Hartono dari Kapus Pimbangkom ASN. Assalamualaikum. Ini menurut bapak-bapak bertiga di sini nih, emansipasi dari sudut bapak-bapak sekalian itu seperti apa sih? Pak Seno dulu, coba. Menurut saya Izin ya. Ini sama laki-laki, izinnya ke perempuan. jadi kalau mau saya emansipasi wanita di Indonesia ya, Iya. Indonesia untuk sekarang sudah jauh lebih baik ya daripada dulu ya. Adanya stereotype bahwa wanita itu kalau di Jawa itu ada konco wingking, sekarang sudah mulai bergeser sih, dan sudah banyak wanita-wanita karir yang diberi kesempatan untuk berperan di baik di organisasi, tidak hanya di rumah tangga tapi juga di instansi maupun di organisasi. Itu menurut saya. Kalau menurut Pak Giri? Nah, oh ya kawan-kawan, kebetulan 3 orang narasumber kita ini punya background yang cukup berbeda ya. Jadi nggak enak nih. Yang sebelah saya ini kebetulan istri beliau berkarir di luar rumah ya, berkarir. Kemudian Pak Giri kebetulan istri beliau memilih sebagai menjadi ibu rumah tangga. Dan yang satunya ini Lagi mencari. baru calon suami ya. Jadi masih terbuka kesempatan yang cukup lebar. Makanya kita ingin melihat point of view yang dari 3 orang yang berbeda ini, latar belakangnya akan seperti apa dalam melihat emansipasi wanita. Pak Giri, gimana Pak Giri? Ya, terima kasih Mbak Niken. Jadi emansipasi itu memang sebuah, kalau menurut saya ya, sebuah kodrat ya. Jadi memang laki perempuan itu memang dari kodratnya memang sudah diciptakan untuk saling melengkapi. Betul. Jadi kalau memang satu di atas lebih tinggi dari yang lain, itu sudah menyalahi kodrat sebenarnya ya. Tuhan tuh menciptakan alam semesta ini semuanya dalam berpasang-pasangan ya. Ada siang, ada malam, ada manis, ada pahit gitu ya. Itu semuanya untuk keseimbangan. Kalau salah satunya itu tidak pada porsinya, maka ya tidak seimbang ya. Yang jadi masalah sekarang kan orang melihat itu kalau konteksnya di laki perempuan ya, laki mungkin lebih tinggi atau perempuan lebih rendah itu ya. Itu sebenarnya kan hasil dari pemikiran orang yang mungkin ingin lebih superior, kemudian menekan yang lain ya. Jadi itu yang membuat tidak seimbang. Karena dari awalnya sebenarnya sudah diciptakan seimbang. Sama. Hanya kita aja yang membuat tidak seimbang. Itu aja Mbak. Pak Jati. Baik, makasih. Saya mengamini aja deh, sampaikan berdua. Jadi betul ya tadi sampaikan, emansipasi ini kan prinsipnya kesetaraan kedudukan. Laki-laki dan perempuan ini mendapatkan kesamaan kedudukan ya, perlakuan yang sama ya. Tapi tetap ada yang tidak bisa disamakan ya.
tadi sampaikan Mas Giri kaitannya dengan kodrat, ya memang ada beberapa yang tetap nggak bisa kita samakan, tetapi dalam konteks pekerjaan dan sebagainya saya pikir tidak perlu dibedakan, dikotomikan antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing bisa bekerja dengan sesuai dengan kedudukan, ya, kemampuan masing-masing, dan yang penting sebenarnya penghargaan terhadap kompetensi, ya. Jadi basisnya kompetensi, bukan karena laki-laki atau karena perempuan. Banyak kan perempuan-perempuan sekarang menjadi menteri ada, kepala lembaga ada, ya, jadi nggak ada masalah kan. Tapi yang penting dia bisa menunjukkan bahwa kompeten di bidangnya, itu aja sebenarnya. Dan negara nggak pernah melarang seorang perempuan untuk duduk dalam jabatan yang paling tinggi, nggak ada larangan satupun. Ada beberapa hal nantinya kita bisa tunjukkan. Sekarang ini udah bergeser banget tuh, bener-bener ya, kalau perempuan mau maju ya terbuka kemungkinan untuk itu, itu menurut saya. Kalau pembagian peran domestik nih Pak, biasanya kan lebih banyak urusan rumah itu urusan istri lah gitu, urusan di luar baru tuh nyuci urusan piring istri gitu ya, anak istri gitu ya. Kalau prakteknya di rumah sehari-hari nih Pak Seno nih, seperti apa Pak biasanya kalau sharing urusan domestik nih Pak? Urusan domestik ya biasanya ada memang pembagian tugas ya, saya, istri saya, dan anak kalau misalnya. Tapi kalau sementara ada asisten rumah tangga agak ringan, tapi begitu asisten rumah tangganya mudik dan sebagainya, memang harus ada pembagian. Memang ada pembagian yang secara fisik itu lebih pada yang bapak-bapaknya gitu ya, kalau misalnya seperti harus nyapu apa dan sebagainya, gitu. Memang yang bapaknya, kemudian ada yang nyuci kan tinggal pakai mesin cuci, nah itu mungkin ngasuh anak pakai mesin nggak ada ya. Ngasuh anak pakai mesin itu belum ada ya. belum ada. Nah, memang kalau apa namanya agak kerepotan kalau zaman sekarang tuh, karena samping semuanya bekerja ya, kalau misalnya ada asisten rumah tangga ini memang agak kerepotan. Tapi dengan pas tidak ada ya kami memang harus saling kalau misalnya terkonsolidasi. Iya. Toleransi, saling memahami, saling ngedukung ya. Gitu ya, kalau ada yang kurang kita harus saling dukung gitu sih. Kalau Pak Jati ini hebat ini ada cerita saya. Ya, Pak, ya? Waduh, ini dulu ya, cerita dulu ya. Istri saya dulu orangnya punya kemampuan, ya, punya kemampuan yang saya bilang mungkin malah lebih hebat dari saya. Makanya dari awal kita beri tuh keleluasaan untuk setelah nikah silahkan tetap bekerja, ya, karena kan memang banyak alasan begitu ya, seorang perempuan masuk ke wilayah publik karena alasan satu bisa jadi karena untuk nambah penghasilan. Betul. Kedua karena dia memang punya kemampuan untuk itu, dan itu nggak boleh kita kekang, silahkan. Nah waktu itu begitu juga, silahkan bekerja, mama silahkan kerja deh gitu waktu itu. Nah bekerja dia juga di swasta yang cukup bonafit gitu kan, tapi tetap tidak boleh melepaskan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Begitu pulang udah lepas baju itu lepas baju kantor maksudnya, ya. Langsung pegang anak, langsung begini, pembantu udah kembali ke kamar dan sebagainya. Jadi memang sampai rumah harus melaksanakan tugas sebagai ibu gitu, sebagai ibu bagi anak-anak, dan ibu sebagai bapak pastinya ya, jangan lupa itu. Jadi maksud saya ya kita nggak boleh melepaskan hak perempuan untuk berkarir selama dia punya kemampuan untuk itu, namun juga perempuan juga harus paham bahwa masing-masing punya tugas di rumah. Tidak hanya perempuan, laki-laki juga gitu tuh. Laki-laki juga sampai rumah pun harus paham bahwa dia punya tugas domestik di rumah. Itu aja sebenarnya. Ya. Kalau Pak Giri, kebetulan full ibu rumah tangga ya Pak ya, istrinya ya Pak. Ini tadi pertanyaannya kan pembagian tugas itu sebenarnya. Sebenarnya saya agak kurang sependapat ini ya Pak Jatid ya, Pak Senonya. Ini kan kita sedang membicarakan topiknya pembagian domestik ya. Nggak ada urusannya dengan istrinya kerja atau enggak, gitu kan. Tapi peran kita di rumah seperti apa dalam tugas domestik ya. Kalau kita bicara terus istrinya kerja tapi jangan lupa ngurusin rumah. Lah,
jadi double peran dong istrinya, kasihan juga itu. Kalau saya Mbak, dari awal ya alhamdulillah ini sejak kecil saya udah dididik oleh orang tua bahwa pekerjaan itu di rumah itu dibagi ya, nggak ada urusannya kamu laki atau perempuan ya, semuanya harus dikerjain. Nyapu, ngepel ya, cuci baju ya, nyapu rumah, nyapu halaman ya, seperti itu. Dan itu saya bawa sampai sekarang alhamdulillah ya. Jadi kalau misalnya ya, ini mohon maaf karena istri saya kebetulan ibu Full rumah di tangga. rumah, iya. Tapi jangan dipikir kalau di rumah saya terus jadi kayak raja, enggak ya. Jadi apa istilahnya ya? Cuci piring iya ya. Nyuci baju iya ya. Setrika kadang-kadang mohon maaf bukan karena saya nggak mau setrika, tapi saya nggak bisa setrika ya. Setrika baju saya nggak bisa, paling yang bisa saya kaos ya, kaos gitu ya. Tapi kalau baju saya nggak bisa. Tapi itu nggak ada terus kamu harus ngurusin anak ya, terus saya yang cari duit ya, nggak begitu ya. Karena memang peran itu sebenarnya udah nempel dari awal ya gitu ya. Kalau di rumah ya dikerjain bareng dong. Mendidik anak bukan tanggung jawab ibu, meskipun ibu itu sebenarnya kan sekolah pertama kalau di hadis Dari kan keluarga, sekolah dari pertama anak-anak. buat anak-anaknya ya, karena dia paling dekat dengan ibunya tentunya. Tapi bukan berarti bapaknya terus lepas tangan gitu kan. Kalau belajar ya mohon maaf ya, istri saya itu kurang sabar ya. Jadi kalau ngajarin ini anak rahasia itu keluarga nih jadinya. ya ini Tapi sama Pak, saya juga kadang-kadang gitu kan. sabarnya pendek kalau buat Mungkin karena ngajarin seharian anak. di rumah Iya, ya lihat iya, anaknya iya, terus iya, ya iya. begitu saya datang terus ada saya gitu kan, mendingan belajar sama saya. Jadi mungkin suasananya ganti aja ya. Jadi sebenarnya ya tadi kembali tadi itu ya, kita ini memang berpasangan, nggak bisa ini apa ya, Dipisahkan ya, Dipisahkan, saling gitu melengkapi, saling melengkapi. Soalnya masak bukan kodrat perempuan kan ya Pak ya? Loh saya paling seneng masak. Iya. Tapi kalau Oh iya. Katanya kalau kodrat perempuan itu kan cuma melahirkan, menyusui, apalagi Nah, itu yang nggak menstruasi ini, ya, ya, itu iya. yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. iya kalau Tapi bahasa- harusnya bisa. Heeh. Ya kalau itu kan memang kodratnya Ya, itu kodrat gitu ya. perempuan. Tapi kalau nyuci piring masa laki-laki nggak bisa kan gitu kan. Hmm. Terus kalau kerja ya, Hmm. tapi kita itu kan nanti mungkin pertanyaan berikutnya. Tapi kan ini urusan domestik gitu kan. Jadi memang dari awal memang harus diyakinin bahwa itu tanggung jawab bersama. Kalau Bapak ngelihat budaya patriarki yang ada di Indonesia seperti apa Pak? Emang Perempuan jadi Iya. second layer-nya laki-laki. ya itu budaya itu kan hasil pemikiran orang sekian tahun ya. Dan gimana ya? Saya kalau bicara ini agak sensitif ya. Karena di Indonesia itu memang dulu sejarahnya kan para raja gitu ya. Ya kita lihat dia dilayani dayang-dayangnya aja. Kalau kita sebut dayang-dayang pasti konotasi kita pasti perempuan, ya kan? Yang melayani dia gitu ya. Saya nggak kebayang tuh kalau ratu apa dayang-dayangnya laki-laki gitu ya. Ratu siapa gitu. Belum ada itu. Sekarang yang menonjolkan ceritanya raja banyak istrinya. Selir. Nah, selir. Kalau ratu apa banyak selornya? Kalau suami kedua ratu itu apa? Ratu Kan ada itu- tuh, Ratu Laut Kidul. Nah, itu kan Mitos. nggak ketahuan itu Iya, kan. iya, iya. Memang sangat kental ya, budaya patriarki di Indonesia ini sangat kental ya. Tapi sekali lagi ya, itu bukan berarti yang benar kan gitu kan. Nggak selamanya yang banyak itu benar gitu kan. Kadang-kadang ya itu akhirnya Ibu Kartini sendiri yang menyuarakan suara yang selama ini Perempuan Yes, juga iya. bisa dapat pendidikan. Berpendidikan, kemudian ya berprestasi, kesempatan. berkarir gitu kan. Nah, seperti itulah ya. Tapi saya pernah ikut salah satu acara ya. Ternyata kasus perceraian yang terjadi itu banyakkan perceraian antar pasangan muda. Dan pasangan muda ini biasanya laki-laki dan perempuan yang kerja nih, gitu. Salah satunya memang suami atau istrinya PNS gitu kan. Nah itu jadi memang kadang-kadang mungkin ya
yang terjadi ketika dua-duanya bekerja. Tadi ini balik ke yang tadi pertanyaan sebelumnya tadi, ini karena mungkin banyak menarik ya di sekarang dalam praktek ini. Memang akhirnya mohon maaf kadang-kadang berpikir siapa yang secara ekonomi lebih tinggi gitu ya, kemudian bagaimana pembagian kerja di rumah ini yang kadang-kadang nggak terkomunikasikan dengan baik tuh. Sebenarnya benar tadi sampaikan Mas Giri tadi, nggak perlu dibikin bahwa laki-laki harus yang menjadi pilar ekonomi, harus lebih berpenghasilan lebih tinggi. Nanti perempuan kalaupun kerja dia harus nggak harus begitu ya. Kondisinya seperti apapun yang penting dikomunikasikan ya. Nanti harus masing-masing memahami bahwa kalaupun Anda bekerja di luar, begitu sampai rumah semua punya porsi masing-masing gitu loh. Ya, nah kalau nanti dalam satu rumah nggak mungkin ada dua nahkoda ya. Nah memang di situ tetap peran laki-laki tuh sebagai kepala rumah tangga, ya kan, sebagai kepala rumah tangga yang memanage gitu ya, mengatur. Karena kalau istrinya ngatur, suaminya ngatur, nah itu biasanya bentrok tuh. Kata orang gitu. Saya kan belum pernah ngalamin kayak gitu ya. Jangan naudzubillah min dzalik. Ini ada yang bilang juga nih Pak, Yeah. suami atau kepala rumah tangga boleh jadi kepalanya, tapi jangan salah, istrinya itu ada di lehernya. Iya. Yang menentukan belok kanan Ada atau juga belok kiri gini nih, ada di juga yang lehernya. gini. Kadang-kadang kalau maaf ya Mas Giri, kalau istri di rumah kadang-kadang nggak ngerti orang susahnya nyari kerja gitu loh. Nanti konsumtif. Ini pola yang juga harus pola pikir yang harus diubah juga. Seorang istri yang di rumah itu jangan dikira kerjaannya segampang yang di kantor. Di kantor kan 24/7 kerjanya udah loh, jelas Pak. kan. 24/7 Kerjanya ini ya. Mas Giri kerjaannya nyeleksi orang, saya kerjaannya ngurus aturan, Mas Eno bikin kajian, udah jelas kerjanya. Tapi kalau di rumah ini kan dinamikanya jauh lebih tinggi tuh. Anak ya, rumah tangga dan sebagainya ya. Nah, ini nih menurut saya harus jangan sampai ada persepsi orang yang bekerja jauh lebih mulia daripada di rumah, juga nggak boleh juga, ya kan? Tapi kalaupun dua-duanya bekerja, begitu sampai rumah masing-masing harus punya porsi yang proporsional lah ya untuk urusan rumah tangga. Tidak dan laki-lakinya dipisah, perempuan bisa nggak begitu juga, ya kan? Komunikasi. Iya, komunikasi. Handphone jangan dipegang terus, kan nggak ada gitu tuh. Sampai rumah ya kan, handphone nggak boleh dibuka istri. Ngapain juga saya dulu saya nggak melakukan itu tuh. Sampai rumah istri silahkan lah, mau handphone dibuka silahkan ya, karena nggak ada dirahasiain. Istrinya kan cuma kerjanya paling ya ada gambar-gambar dikit. Sama-sama ya. tapi itu saya nggak ikut. bener, hal kecil gitu tuh ya, hal kecil gitu tuh bener. ya, dari masalah komunikasi. Betul. Ya, kita menutup diri ya, nggak membuka, itu kadang-kadang awal dari semuanya kan hanya masalah komunikasi yang nggak terbuka ya. Kalau bapak-bapak melihat bagaimana jika ternyata di dalam prakteknya karir istri jadi lebih bersinar nih atau jadi lebih bagus dibandingkan Itu saya cari. karir suaminya. Jadi nggak masalah ya Pak ya? Nggak masalah. Kalau dia punya kemampuan ya malah harus Oke, didukung. oke aja. Iya, nggak apa-apa. Nggak, terus kamu jangan di atas saya dong. Gitu. Nggak ada. Misalkan saya dapat istri seorang artis ya, kalau dia bisa dapat duit lebih banyak nggak apa-apa juga. Bener loh ya ini Nggak Pak. apa-apa. Ini disaksikan banyak orang. Iya, nggak apa-apa. Kalau Pak Asena Oh, gimana sudah Pak? terbukti kalau saya sih. Ya, sudah terbukti belum? Terbukti. Dari awal masuk LAN itu yang karir lebih dulu tuh istri saya dulu. Oh, oke. Eselon 4 baru saya eselon 4, Iya, eselon iya. 3, eselon 3. Eselon 2, eselon 2. Eselon 1 saya enggak tahu deh. Satu. Amin. Nah, amin ya. Jadi seperti itu, jadi itu enggak ada masalah ya, ya. Dan kita harus saling dukung ya. Nah, itu yang penting sih itu. Ini karir mau lembaga yang memang banyak kasus yang seperti tadi balik lagi ke perceraian. Memang banyak kasus yang kadang suaminya nggak terima kalau istrinya karirnya lebih tinggi. Nah, itu kan yang salah satu dampak perceraian. Tapi kalau misalnya suami dan istri sudah ada komunikasi yang baik dan sudah saling pengertian, itu nggak masalah seperti ya seperti itu. Tapi kalau istri di rumah tetap ya Pak ya, untuk Iya. menjaga Iya. perannya sebagai perempuan tetap. Betul, jadi perannya sebagai perempuan tetap sebagai kodrat ya, senang masak, senang itu kan ada Itu kuncinya menurut saya. Masing-masing ya, laki-laki atau perempuan begitu di rumah istri harus paham kondisi kedudukannya. Gitu juga suami. Sampai rumah sesibuk-sibuknya dia tetap harus paham juga sebagai kepala rumah tangga. Istri juga begitu, sampai rumah juga harus paham kedudukannya. Apapun dia posisinya di luar, jabatan dia di luar mau jadi apa, begitu sampai di rumah dia adalah istri bagi suami, ibu bagi anak-anak gitu kan. Jangan lupa melayani dua-duanya. Kalau itu tadi di area domestik, sekarang kita di area kerja nih Pak.
Kalau Bapak melihat sekarang kondisi sekarang ini di area kerja antara peran perempuan dan juga laki-laki itu seperti apa? Apakah sudah cukup baik pola kerjasamanya antara perempuan dan laki-laki atau memang harus dibedakan nih, ini ke pekerjaan perempuan, ini pekerjaan laki-laki? Oh, kalau menurut saya sih sudah bagus ya kalau misalnya lihat data dari kemarin nyontek Wah, saya ambil buka data juga ya. Data dari dari BKN ya, data dari BKN itu. Jadi kalau dulu pertumbuhan PNS berdasarkan jenis kelamin 10 tahun terakhir, tahun 2014 itu jumlah PNS itu kebanyakan laki-laki. Itu 51% laki-laki, perempuan 49%. Tapi tahun 2023 udah kebalik. Jumlah pria itu PNS pria itu 46%, sedangkan wanita 54%. Dan memang untuk jabatan struktural itu GPT itu masih dominan di laki-laki ya. Tapi ada tren menarik ya, tahun 2020 itu misalnya GPT Pratama itu yang wanita tadinya 2.653. Tahun 2023 itu sudah naik jadi 3.381. Ada kenaikan 27,44%. Jadi dengan demikian sudah ada pengakuan terhadap wanita. Memang seperti yang tadi Pak Jatid bilang, itu Mas Jatid bilang tadi kan yang penting kompeten gitu ya. Nah ini sudah terbukti di lingkungan birokrasi kita, alhamdulillah sudah menghargai kompetensi tadi dan tidak ada masalah. Kalau di Pusbang Kompimnas nih Pak, gimana Pak polanya antara perempuan dan laki-laki nih Pak? Tadi ada disampaikan Pak Senen itu kan ASN ya, IKN ya. Kan kalau kita kerja bukan hanya ASN, gitu kan? Swasta juga banyak kan gitu kan? Ya. Kalau di swasta saya kira banyak sekarang ya, direktur-direktur itu perempuan juga ya. Artinya mungkin laki-laki sudah mulai ya kalau nggak kesalip ya mirip sama lah ya, gitu ya. Sama lah ini apa? Artinya kesempatan itu terbuka gitu kan, boleh silahkan berkompetisi kan gitu kan ya Pak Seno ya, Pak Jatid ya. Jadi kalau terkait dengan ASN memang betul ya, data itu memang kalau tren di unit saya itu ya yang ikut pelatihan ya, memang secara proporsi ya persentase laki-laki memang lebih banyak. Pak Seno tentu tahu lah ya waktu diklat PKN 1 misalnya, perempuannya ada berapa? Waktu ada berapa ya? 5 atau 7 ya? Iya, 5 atau 7 per 35 orang. Berapa persen itu? Saya bisa ngitung tuh. Ntar lihat kalkulator dulu nih. Kalau harusnya kan 50% nih. Iya. Ya. Tapi itu baru ya di bawah 20% ya. Tapi masih bagus itu ya. Artinya sudah mulai trennya ke sana memang ya. Jadi menurut saya sih nggak masalah ya. Jadi nggak ada masalah maksudnya ya. Peran di karir ya. Kalau di sehari-hari di Pusbang Kompimnas sendiri, kalau nggak salah, setahu saya ya itu sudah mulai sama lah ya antara perempuan dan laki-laki dari sisi jumlah ya, dari sisi jumlah. Memang ya ada beberapa kecenderungan, misal kalau piket malam kita nggak pernah perempuan ya, karena kita faktor keamanan. Mungkin kalau dia pulang malam kan istilahnya keamanannya lebih rentan lah daripada laki-laki. Itu aja ya, itu bukan sifatnya dari sisi kodrat perempuan laki-laki, hanya karena faktor keamanan aja gitu kan. Saya kira itu Mbak Niken ya. Kalau di sekretariat mungkin ya. Ini nggak enak ngomong sekretariat di sini kan nggak enak. Oke. Kalau ini begini mungkin Mbak, saya agak beda dikit nih ya kalau melihat di pekerjaan. Kalau jelas nggak ada perbedaannya, kecuali jabatan-jabatan yang memang nggak bisa diisi oleh perempuan ya, kan ada tuh di TNI atau apa mungkin yang kaitannya dengan TNI. Bukannya ada Pak yang TNI perempuan bukan, ada jabatan yang nggak bisa oleh perempuan, misalkan yang kaitannya dengan perang atau langsungnya di lapangan ya. Tapi kan Kapolres banyak juga tuh, ada beberapa banyak dari sekarang. perempuan. Maksud saya begini, perempuan sudah tidak ada halangan nih untuk berkarir ya. Di negara kita ini sudah ada aturan terkait dengan pengaruh kesetaraan gender, ada impresnya, ada undang-undangnya juga yang meratifikasi konvensi itu udah terbuka. Nah, yang pertanyaannya sekarang jadi begini nih,
perempuan juga harus memahami bahwa dengan dibuka kesempatan bekerja seluas-luasnya ini, maka dia harus menunjukkan bahwa saya juga bisa bekerja, ya, dengan tidak terlalu terganggu dengan urusan keperempuanan. Misalkan mohon maaf banget. Berapa kali saya lihat ada tuh ya pegawai alasan karena sebagai perempuan ya, kemudian alasan-alasan karena apa di rumah minta izin dan sebagainya. Itu harusnya tidak terlalu dominan seperti itu. Ketika kerja Anda harus tunjukkan bahwa saya tetap profesional, tidak kemudian mencampur adukan urusan ya domestik tadi dengan pekerjaan gitu loh. Saya bisa menghandle itu tanpa harus sampaikan ke pimpinan bahwa sekarang saya sedang ini Karena gitu. memang pilihannya itu. Karena pilihan saya adalah bekerja gitu loh. Ketika saya bekerja, jangan kemudian banyak kemudian menyampaikan alasan-alasan yang artinya domestik misalnya, gitu loh. Ya, nah, pimpinan juga pasti akan paham gitu. Oh, ini orang baru melahirkan, baru masuk dari cuti, oke lah. Tapi tidak kemudian kita menjadikan itu menjadi alasan untuk kita mungkin terhambat dalam pekerjaan. Karena Anda sudah tadi Mas Giri, Anda sudah kontraktualnya Anda sudah mengatakan saya bekerja nih, gitu ya. Itu satu sisi lagi PNS ya, khususnya PNS nih ya, kan sudah banyak tuh hak-hak yang kemudian memberi privilege bagi perempuan, cuti hamil, nggak ada cuti menghamili, nggak ada ya. Nanti ada suami kan ya, ada Iya, cuti. suami Ada ke depan. di RPP yang saya bahas iya. ini, di RPP itu ada Karena tuh. itu Perjuangan ya. Amin, mau didoakan ya seluruh Indonesia ya istri. Karena anak itu bukan tanggung jawab Iya, istri. memang Anda. ada. Nanti insya Allah, moga-moga ya, Laki-laki saya nggak harus menjanjikan, tanggung tapi di rancangan itu menjadi bahan yang diskusi yang menarik tuh. Jadi Sebenarnya kalau setuju nih sama Pak Giri, kalau suaminya di rumah support istrinya nih ya Pak ya, misalnya istri begadang menyusui, suami yang support nih misalnya ngambilin Nyiapin susunya, minum, ambilin itunya ini. segala macam. Bersihin popoknya. Iya. Nah, gitu harusnya kan kalau itu dikombinasikan kan jadi Bisa. mungkin Kan bapak-bapak nggak bisa nyusuin ya. iya. Kompensasinya bersihin Oh. popok. Terus jangan semuanya. paling nggak ketika malam udah begadang itu pagi berangkat ke kantor nggak terlalu bebannya tuh udah separuh terangkat lah sama peran suami gitu kan. Harusnya memang harus ada kerjasama seperti itu ya Pak. Iya, memang tadi itu sebenarnya mau komentar tuh yang soal perceraian tadi ya, yang suami istri kerja terus banyak ini bukan pengalaman pribadi ya pacaran mungkin ya. itu jangan-jangan bukan salah istrinya itu, salah suaminya, ya. Oke. Salah suaminya. Ya. Suaminya terlalu banyak menuntut, ya kan? Atau ya pokoknya tadi apa kuncinya tadi Pak Jadid? Komunikasi. Komunikasi ya, komunikasi itu Ya, aja sebenarnya. Kalau salah satu udah mulai menuntut, udah keretakannya mulai terjadi ya. Itu aja Mbak. Jadi jangan sampai kalau orang Jawa bilang itu mentang-mentang ya, mentang-mentang ini, mentang-mentang udah kerja terus begini, mentang-mentang saya di rumah terus saya diginikan. Nanti kan seperti itu biasanya gitu ya. Nah kalau sudah begitu, Ojo dumeh. ojo dumeh. Bahasa Inggrisnya Kalau ojo dumeh tuh, bahasa Inggrisnya. Kalau sudah begitu, nah ini repot. Padahal jangan lupa ya, pernikahan itu ibadah. Ibadah seumur hidup ya Pak ya? Ibadah yang paling lama itu ya pernikahan. Ya. Kalau yang nggak nikah apa berarti? Kurang ibadahnya. Orang ibadahnya bagus. Oke. Nah itu, kalau itu dari awal sudah di ini ya, janji seumur hidup malah kalau di agama Nasrani mungkin ya. Kalau kita ibadah loh, ibadah itu tanggung jawabnya sama apa? Sama Tuhan, luar biasa kan? Iya. Kayaknya Pak Jai itu udah mau nanggepin nih, ayo Pak. Iya, ini emosional saya ini. Tapi benar. Jadi saya betul tuh ya. Penekanannya. Ingat ya memang misalnya punya ini. Saya agak sedikit tadi terusin ada contoh yang kemarin ya, contoh kasus yang menarik ini yang akhirnya menghambat pekerjaan karena berbagai peran. Yang pilot pesawat yang sempat tertidur kendari yang pesawatnya. Itu kan gara-gara dia di rumah ngurus anak ya, anak yang baru lahir. Nah, maksud saya itu juga nggak boleh juga tuh ya, jangan sampai kemudian pasti akan ada dampak, tapi kebersamaannya harus menunjukkan bahwa waktu kerja itu ya saya bisa bekerja dengan baik gitu loh ya. Urusan rumah ini benar-benar jangan kemudian nanti mengganggu ke pekerjaan kita.
saya sih itu aja kuncinya sih. Intinya kalau udah menjadi pilihan ya harus Ya, dijalankan dengan tanggung jawab. Iya. Iya. Satu pertanyaan terakhir ini Pak Hmm. dari saya. Bagaimana Bapak-bapak ini melihat emansipasi atau peran perempuan dan juga tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang? Akan seperti apa? Apakah akan semakin susah ataukah justru akan semakin terbuka ke depan peran perempuan ini, Pak? Oke. Siapa dulu nih? Boleh, siapa dulu? Saya dulu ya. Oke. Saya udah nafsu. Nggak ada nafsu, ngomong perempuan nafsunya udah duluan nih. Jadi tantangan ke depan ya buat emansipasi perempuan ya. Jadi ketika perempuan tuh merasa sudah apa istilahnya ya, Ada ruang. terbuka, ada ruang ya, terus jangan kebablasan gitu ya, terus mentang-mentang terus dia apa ya istilahnya ya, ya maunya dia menang sendiri. Nanti dia nggak akan berbeda dengan laki-laki. Ketika laki-laki ini menang sendiri, itu yang saya tantangannya ke sana ya. Menarik Jangan ya. sampai nanti ketika perempuan udah emansipasi ini terus dia lupa ya. Dulu waktu dia istilahnya masih di Punya keterbatasan punya banyak. keterbatasan, dia nyalain laki-laki ya. Begitu dia punya ini, terus dia justru sebaliknya Superior jadi. berperilaku seperti ketika laki-laki superior. Nah, itu bagaimana dia menyeimbangkan aja gitu ya istilahnya ya. Ini juga pesennya itu bukan buat laki-laki juga ya. Laki-laki juga jangan berlebihan ya, perempuan juga jangan berlebihan. Semuanya saling memahami. Itu, Mbak. Pak Seno luar biasa ini. Aduh, luar biasa. Kan udah dirangkum ya. Iya. Sih sama dengan kayak awal tadi, bahwa emansipasi itu memang sekali lagi harus ada dukungan dari semua pihak, lingkungan kerja, sistem dan sebagainya. Kita nggak bisa hanya satu pihak, tapi harus semua terlibat. Jadi yang suami istri itu harus ada kesepakatan macam itu. Kemudian juga dukungan dari misalnya dari organisasi birokrasi juga mungkin perlu supaya emansipasi itu bisa berjalan misalnya. Supaya karir wanita juga bisa seimbang dengan laki-laki, dan itu misalnya di beberapa tempat kan sudah ada, kita udah ada laktasi, Iya, fasilitasnya tetap ada. Saya belum pernah masuk tuh ruangan. Terus juga ada beberapa instansi sudah punya atau beberapa kantor sudah punya tempat penitipan anak. Nah itu kalau misalnya itu bisa lebih dikembangkan lagi, maka kesempatan-kesempatan wanita itu bisa akan lebih banyak lagi gitu ya. Walaupun sebenarnya itu juga tugas pria untuk bisa nunggu anak juga nggak masalah. Tapi dengan adanya TPA, dengan adanya laktasi dan lain sebagainya yang mendukung seperti itu akan lebih memudahkan emansipasi atau kesetaraan gender itu bisa berlangsung lebih lama. Pak Jati silahkan. Baik, ini kesimpulan ya dari tadi kita ngobrol ya. Saya kesimpulannya juga dari pengalaman saya tadi yang saya sampaikan. Karena dulu istri saya juga kerja, tadi saya sampaikan begitu sampai rumah nanti masing-masing berbagi peran, dia tetap melaksanakan tugas meskipun di luar dia jabatannya tinggi sekalipun, begitu sampai rumah ya dia menjadi istri bagi suami, ibu bagi anak-anak. Dan saya merasakan banget tuh setelah tidak ada istri itu peran ini yang hilang nih, nggak bisa digantikan dengan peran memang kan ada pembantu, ada asisten rumah tangga yang ngurus rumah juga ya, kemudian juga jaga anak, tapi memang tetap ini yang nggak bisa diselesaikan. Dan itu memang peran seorang ibu yang kalaupun dia bekerja tetap nggak bisa digantikan oleh seorang pembantu. Nah itu satu. Kedua, nah tantangannya ke depan seperti apa nih? Menurut saya ini penting banget, karena dengan sekarang ini sudah kerjaannya sudah cukup dinamis, tantangannya juga berat, apalagi sekarang basisnya kompetensi banget nih. Ya, perempuan pun nggak apa-apa dia mau bekerja setinggi mungkin di tempat, kan sekarang udah nggak ada halangan tuh, nggak ada satupun ya di kita yang melarang wanita untuk berkarir, apalagi di PNS nih nggak ada tuh, malah dibuka seluas-luasnya. Basisnya kompetensi, tinggal perempuannya mau atau enggak. Nah ke depan memang ya pendekatannya lebih ke kompetensi tadi. Jadi saya bilang ya kalau perempuan mau bersaing ya Anda harus pendekatannya benar-benar kompetensi nih.
begitu ada bekerja kompetensi tadi hilangkan hal yang sifatnya melo-melo tadi gitu. Anda tetap sebutkan bahwa saya seorang wanita bekerja siap bekerja keras, saya akan tunjukkan bahwa saya bisa duduk di jabatan itu karena kemampuan saya. Begitu saya bekerja, saya akan tunjukkan juga bahwa jangan anggap remeh saya sebagai seorang perempuan. Saya akan tunjukkan bahwa saya akan menjadi seorang manajer yang hebat, ya, menjadi role model yang bagus. Meskipun di rumah saya tetap akan jadi seorang ibu bagi anak-anak saya. Itu udah luar biasa. Dan menurut saya tantangannya ini ke depan ya cukup ini juga sih. Istilahnya udah nggak ada halangan bagi perempuan untuk berkarir, ya. Udah luar biasa sekarang. Kesempatannya udah dibuka seluas-luasnya. Ya, tinggal perempuan dan suami di rumah itu nanti saling memahami untuk mensupport karir dari istri. Oke. Terima kasih banyak Bapak-bapak atas rawuhnya, perbincangan yang sangat menarik. Baik, kawan LAN tadi sudah mendengarkan sendiri, jadi Bapak-bapak sekarang ini sudah open mind ya. Jadi para wanita jangan segan-segan atau Di sini aja, jangan ya, open mind-nya di sini aja. Nonton istri juga. Waduh, sampai di rumah tuh. Ya, nonton istri juga. Jadi ini kesempatan terbuka lebar. Menurut saya emansipasi bagi saya adalah bagaimana seorang perempuan itu mempunyai akses untuk mendapatkan versi terbaik dari dirinya. Apapun pilihan yang dia mau ambil, apakah menjadi ibu rumah tangga atau berkarir kah, yang penting memang dia secara sadar dan memang freedom of choice ya, dengan bebas memilih apa yang dia inginkan. Kalau menurut kawan LAN sendiri, apa itu artinya emansipasi? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Dadah.